Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati para kiai, para ulama, kepada anak-anakku semua, para jamaah, dan juga para ustadz dan para ustazah semuanya. Di pagi yang indah ini, semoga kalian semua senantiasa mendapatkan cinta dan rahmat dari Allah. Amin. Semoga kalian semua selalu mendapatkan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Di kesempatan yang indah ini, di subuh yang begitu indah ini, kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah karena kita masih bisa bernafas. Malam tadi kita tidur, kemudian bangun dan masih bangun. Karena di waktu yang sama banyak manusia lagi sakratul maut, banyak manusia lagi nazak, banyak manusia sudah mengalami ketakutan yang luar biasa, diperlihatkan tempatnya di nerakanya Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dan ini satu kenikmatan yang luar biasa untuk kita masih bisa berzikir kepada Allah, untuk kita masih bisa thalabul ilmi, untuk kita masih bisa mengingat Allah, dan kita masih bisa menambah pundi-pundi sesuatu yang nanti untuk tiket untuk menggapai ridhonya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Yang kedua, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita. Amin. Dan yang selanjutnya, selalu dan selalu Yai mengajak diri Yai dan untuk kalian semua, untuk kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul. Amin. Sehingga kita besok insya Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, akan mendapatkan cinta dan syafaat dari beliau. Amin. Kita lanjutkan tema subuh kali ini dengan tema enaknya mengingat kematian. Bagian keberapa Ustaz? Oh, satu. Dan sebelum kita masuk kepada tema, Yai mengingatkan kepada kita semua, sungguh luar biasa. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Untuk anak-anakku semua, para jamaah dan para ustaz serta ustazah, jangan sampai lupa kita di setiap ada nama atau yang menyentuh kepada baginda Rasul, kita tidak bersolawat kepada beliau. Jangan sampai. Minimal dalam hati, atau diucapkan secara lirih atau secara keras monggo, secara lirih monggo, di dalam hati monggo. Jangan sampai tidak tiga-tiganya. Dalam hati enggak, lirih juga enggak, keras juga enggak. Tiga-tiganya enggak. Berarti kita tidak baca sholawat. Na'udzubillah. Apabila itu terjadi, kita termasuk kategori orang yang bakhil. Sedangkan al-bakhilu la yadkhulul jannah.
Orang bakhil itu tidak akan bisa masuk surga. Walau kana zahidan. Walau dia adalah orang yang alim. Na'udzu billahi min dzalik. Wabil khusus di semuanya, di setiap saat. Nih, minimal dalam hati. Seperti di sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan si Bilalnya kan sering baca sholawat. Setiap itu juga dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Yai, kalau bales terus ya kebanyakan ya. Lo banyak baca sholawat kan luar biasa. Dalam hati minimal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Paham nggih? Semoga kita semua tidak ada misalnya 5 sholawat kita jawab 1. Enggak boleh. 5 sholawat kita jawab 5 sholawat. Bagaimana ya kalau 5 sholawat kita jawab 10? Ya tambah bagus. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala anbiya'illahi ta'ala wa rusulihi fa innakum ba'athakum kama ba'athani. Bacalah salawat kepada nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya Allah, karena dia telah mengutus mereka sebagaimana dia telah mengutus aku. Kemudian diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada yang pernah diajak bicara selain baginda Rasul, yaitu kepada Nabi Musa. Aturidu an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanika wa min ruhika ila badanika min nuri basarika ila aynayka wa min sam'ika ila udhunika fa akthir as-salata ala Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Enaknya, nyamannya bersolawat kepada beliau. Karena ganjaran yang kita terima, nikmat yang kita terima ini sungguh luar biasa. Apakah engkau ingin lebih dekat kepadaku, kata Allah. Apakah kita kepingin dekat dengan Allah? Ya. Semoga dikabulkan. Amin. Apakah engkau ingin lebih dekat denganku daripada pembicaraan dengan lidahmu, daripada nyawa dengan tubuhmu, daripada cahaya penglihatanmu dengan kedua matamu, dan daripada pendengaranmu dengan telingamu? Maka perbanyaklah bacaan sholawat kepada Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ini anak-anakku semua petunjuk Allah kepada Nabi Musa. Subhanallah, ini apa-apaan anak-anakku semua. Sangat dahsyatnya, enaknya untuk kita bersolawat. Nabi Musa ini kurang apanya anak-anakku semua? Nabi Musa ini titelnya saja Kalamullah, yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Kekasihnya Allah, nabinya, rasulnya. Sudah dekat sekali dengan Allah. Ini pakai aturidu an akuna aqraba ilaik. Apakah kamu kepingin lebih dekat denganku? Sudah dekat ini. Kepingin lebih dekat lagi, ya itu maksudnya anak-anakku semua. Kita ini kan enggak. Kita ini lebih dekat dengan Allah atau belum ini? Belum tentu ya. Apakah kedekatan kita dengan Allah ini lebih dekat mana kita dengan Nabi Musa? Jauh. Nabi Musa enggak bisa dilawan itu. Kita ini dhaif. Nabi Musa itu dekat sekali dengan Allah. Disampaikan lagi oleh Allah, kamu kepingin lebih dekat lagi? Ya, kalau kepingin, maka silakan kamu perbanyak sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya itu, siapa itu? Dia adalah kekasihku, kamu kekasihku. Nggih kok coro Jawane maksudnya niku, kamu kekasihku jaraknya 100 meter. Dia jaraknya 1 meter. Atau kalau Nabi Musa itu jaraknya dengan Allah itu 1 meter, baginda Rasul mungkin jaraknya 1 senti. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kalau sudah mengetahui itu, semoga kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kita lanjutkan tema kita kepada keenakannya mengingat mati. Tuh, Yai, kok bisa ingat mati saja enak? Gitu? Katanya siapa? Itu katanya baginda Rasul. Yai, setahu saya Yai, ingat mati itu ngeri Yai. Kok Yai bilang enak bagaimana? Loh, itu kan belum tahu ceritanya. Orang dilihat ada pohon apa itu namanya buah jeruk dengan buah durian. Kalau orang tidak tahu enak jeruk, ya Munib. Kalau enggak tahu mulus, gitu. Satunya berduri. Orang bilang kamu ini yang itu halus, yang ini berduri kok enak berduri gimana? Loh, kamu belum tahu. Setelah dibuka, nyes, jeruknya tewas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan dengan mengingat kematian, anak-anakku semua, membawa kita ke surga. Dengan melupakan kematian, membawa kita ke neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Dan pernah orang kaum Ansor bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ya Rasul, coba sampaikan kepadaku ya Rasul, siapakah yang dimaksud orang yang cerdas?" Siapakah ya Rasul orang yang cerdas itu ya Rasul? Dijawab oleh baginda Rasul, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa aksanuhum lima ba'dahu isti'dad dan ulaikal agyasu." Orang yang cerdas itu orang yang nantinya mendapatkan kenikmatan dahsyat di akhirat, mendapatkan surganya Allah, yaitu aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan dia yang paling banyak bekalnya untuk kematiannya. Ulaikal aqyasu, itu adalah orang yang cerdas. Dan maksudnya dia orang yang cerdas. Tiada yang bisa menghuni surganya Allah adalah orang-orang yang cerdas. Cerdas menurut Allah. Banyak mengingat kematian dan banyak bekalnya untuk kematian. Banyak mencari bekal untuk kematian. Orang yang cerdas. Cerdas dan cerdas. Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah termasuk orang yang cerdas. Amin. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق
minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Sadaqallahul azim. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Kemudian menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi anak-anakku semua tidak akan pernah takut mati. Tidak akan pernah takut mati kecuali orang yang kafir. Kalau orang mukmin kita tidak takut mati. Tapi ya Allah, tunda dulu kematian kami agar kami bisa menambah amal kami ya Allah, karena amal kami begitu sedikit. Amal kami begitu sedikit ya Allah. Beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk menambahnya. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah yang lain ayat 94, Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Jadi kesimpulannya anak-anakku semua, kematian itu tidak boleh ditakuti, malah harus diingat. Karena dengan mengingat kematian kita akan bisa bersemangat untuk ibadah. Amin. Kita akan bersemangat untuk thalabul ilmi. Amin. Kita akan bersemangat untuk menggapai bekal untuk kematian, karena kita pasti mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian alasan apa saja yang melandasi mengingat mati kok enak? Tadi sudah ada 1, 2. Kita lanjut kepada enaknya apa kita mengingat mati itu. Maka yang pertama, dengan mengingat mati kita menjadi orang yang cerdas. Yang kedua, mengingat mati adalah ibadah yang sangat-sangat dianjurkan. Ingat mati itu ibadah yang sangat dianjurkan. Ingat mati itu. Disebutkan Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzat ya'nil maut. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Perbanyak, kata begini, perbanyak. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Kemudian yang keberapa? Ketiga. Dengan perbanyak mengingat mati, maka akan menjadikan diri kita bersemangat untuk meraih bekal kematian. Maut kapan saja bisa menghampiri dan tidak akan pernah keliru di dalam hitungannya. Maka jauhilah perbuatan dosa dan kesyirikan, bid'ah dan maksiat lainnya. Dan kita bisa bersemangat untuk melakukan itu semua karena kita mengingat mati. Kalau kita enggak ingat mati, aduh besok-besok sajalah, besok-besok saja. Ini kita kayaknya matinya masih lama ini, subhanallah.
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Ya Allah, kematian kita pasti datang. Kematian kita pasti datang. Dan kita tidak bisa mengundurkan atau memajukan karena mengikut kepada ketentuan dari Allah. Kita enggak menginginkan mati, kalau waktunya mati pasti mati. Sudah ada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, maut tidak ada yang mengetahui kapan datangnya, melainkan Allah semata. Tetapi dia pasti mendatangi setiap yang bernyawa, maka jauhilah hal-hal yang tidak bermanfaat selama hidup. Persiapkan sebelum kematian, pasti dia datang. Likulli nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Anak-anakku semua, para jamaah serta para ustaz dan ustazah semuanya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan padamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Yang selanjutnya, enaknya mengingat mati adalah siapa yang mengingat mati, maka mulai saat itulah dia akan berusaha untuk mengisi waktunya dengan segalanya. Amal, ibadah, jihad, thalabul ilmi, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan semuanya. Apabila dia mengingat mati. Dan bagi orang yang tidak ingat mati, tentunya hal itu akan sulit dilakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan anak-anakku semua, dengan mengingat mati akan bisa melapangkan dada kita, menambah ketinggian frekuensi ibadah. Enaknya mati lagi adalah menjadikan hati kita lapang, kemudian menambah ketinggian frekuensi ibadah. Di dalam menjalani hidup ini, kita kan dapat ujian dan harus dapat ujian. Apabila mendapatkan ujian, lapang dadanya. Ujian ini saya harus sabar. Semuanya kita pasti mati. Dunia ini kita gampangkan saja. Kita semuanya kita akan tinggal semuanya. Kita akan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, berapa menit Ustaz? 25 menit. 5 menit lagi nggih? 5 menit lagi berarti genap 30 menit. Insyaallah sudah cukup. Baru besok kita lanjutkan lagi, semoga amin insyaallah. An Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maut fa innahu lam
Allahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhimil ladzat yudzakiruhu fi dhayqi minal 'aish illa wasi'ah alaihi wala dzikruhu fi sa'atin illa dhayqiha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di dalam hadis diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, baginda Rasul bersabda, perbanyak mengingat kematian, perbanyak mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian ketika dalam keadaan kesempitan hidup, melainkan dia akan melapangkannya, dan tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang, melainkan dia akan menyempitkannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Jadi hati kita pasti lapang. Kalau dalam keadaan sempit kita akan lapang, kalau dalam keadaan lapang kita menyempitkan. Maksudnya lapang kok kita sempitkan? Kita kan lapang. Ya Allah, ayo cepat kita menyempitkan waktunya untuk beribadah, untuk beramal, untuk macam-macam. Kemudian ad-daqa rahimahullah, ad-daqa rahimahullah. Ini salah satu ulama berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dimuliakan dengan 3 hal. Dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, bersegera taubat. Ini 3 hal. Yang pertama, bersegera taubat. Yang kedua, puas hati. Yang ketiga apa? Semangat ibadah. Taubat, puas hati itu masuk lapang dada dan merasa nikmat, qanaah. Kemudian semangat beribadah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 hal. Bersegera taubat, dan akan hatinya puas di dalam kehidupan ini, dan akan bersemangat untuk ibadah. Barang siapa yang lupa kematian, maka akan diberikan hukuman juga 3 hal. Yang pertama, akan menunda taubat. Yang kedua, tidak ridho dengan keadaan di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah malas ibadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian dengan mengingat kematian akan membawa kita menjadi orang mukmin yang cerdas. Cerdas. Ya Allah, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang cerdas. Amin. Bodoh dengan cerdas, ya kita pilih cerdas. Benar ya? Masa kita pengen jadi orang yang bodoh? Bodoh, lupa mati. Cerdas, ingat mati. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma qala ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, ayyul mu'minina afdal. Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Siapa orang mukmin yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akyasu. Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyasu. Abdullah bin Umar bercerita, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu didatangi seorang laki-laki dari kaum Ansar, mengucapkan salam kepada beliau, lalu bertanya, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik?
Lalu baginda Rasul menjawab, yang paling baik dari orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang ini bertanya lagi, lalu kalau orang beriman manakah yang paling berakal, paling cerdas? Siapa itu ya Rasul? Baginda Rasul menjawab, yaitu yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihim. Sudah 30 menit, alhamdulillah. Besok kita lanjutkan episode tentang enaknya mengingat kematian karena masih banyak pembahasannya. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang cerdas. Amin. Karena kecerdasan itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Orang berakal akan bisa cerdas. Tapi kalau enggak punya akal berarti tidak cerdas. Dan orang yang berakal adalah orang yang banyak mengingat kematian. Semoga kita semua banyak mengingat kematian. Amin. Jadi mengingat kematian itu sebagian orang menganggap horor. Aduh, ingat kematian, aduh janganlah, horor tuh. Yang kita harus lupa mati sehingga kita enggak sedih. Subhanallah. Kadang-kadang benar juga. Kita kalau ingat mati kan sedih ya. Takut, sedih, enggak usah ingat mati lah. Padahal ingat mati itu enak kalau sudah tahu ilmunya. Ingat mati itu enak. Sementara orang yang tidak tahu ilmunya ingat mati itu enggak enak. Kalau orang belum tahu ilmunya, makan durian enggak pakai dikupas, Ustaz. Bonyok semuanya. Krakoti. Yakin dia pasti ngomong enggak suka. Kenapa? Karena dia belum tahu ilmunya makan durian baru. Ini contoh begitu siapa? Seperti itu orang yang tidak berakal. Kok begitu ya? Ya, coba ini. Yai Munib ngasih durian kepada orang gila. Namanya si Boy. Si Boy ini durian makan. Apa yang terjadi? Langsung dimakan. Loh, durian kok kamu nggak kupas dulu? Emang orang gila ngerti tak ngupas durian? Nggak ngerti. Dimakan semua, jontor semua. Maka orang gila yang lain pasti ngomong, Yai Munib, kalau kamu mau bunuh saya, jangan kasih durian, kasih pisau saja. Loh ini enak loh, enak gundulmu itu, ini teman saya jontor semua. Katanya Yai Munib, hei bro, kamu nggak tahu ilmunya makan durian. Ya langsung kamu kerokoti semua, ya hancur bibirmu. Barulah orang berakal. Ya sudah, kalau begitu kamu nggak mau sudah. Diambil kasih sama Mas Halim. Habis mulutnya juga masih aman, nggak jontor semuanya. Dikupas, dibuka jegrok, dimakan telengger. Gimana Mas? Nyaman. Karena yang makan orang berakal. Makan durian enak banget. Duri-durinya itu nggak ada, dikupas. Ingat mati sama seperti makan durian. Nggak tahu ilmunya, ingat mati, oh horor. Hari gini ingat mati. Hari gini itu enaknya lupa mati. Loh terbalik tuh. Enaknya hari gini itu ingat mati. Maka akan bikin nikmat semua. Kenapa? Hari ini zamannya virus corona. Maka orang yang ingat mati enak, ya Allah. Sekarang virus corona, ya Allah, saya akan banyak taubat karena saya akan mati. Ada virus corona, ya mati. Enggak ada virus corona juga waktunya mati. Enggak ada apa-apa. Itu tamunya Yai itu lepas dari kerja sehat walafiat. Pulang dari kerja jam 4 sore, lihat televisi. Masih muda anak-anakku semua. Punya anak 1.
Istriku, ambilkan saya kopi, buatkan saya kopi, saya mau ngopi di depan televisi. Lihat televisi cetok nih, istrinya buatkan. Sampai di televisi ini suamiku kopinya, nggak nyaut. Ini kopinya nggak nyaut. Dianggapnya suaminya lagi ngantuk, kecapean dari kerja, capek, ngantuk. Apa yang terjadi? Ditinggal nyapu. Suamiku lagi ngantuk, ya sudah. Kopinya ditaruh saja di meja. Suamiku, ini kopinya di meja. Enggak nyaut. Mungkin ngantuk. Capean, pules. Nyapu. Nyapu sekitar setengah jaman, itu istrinya cerita. Nyapu setengah jam, kurang lebih. Terus nengok, kopinya belum disentuh lagi. Suaminya masih melungker di situ. Ini kok sudah jam berapa ini? Enggak mandi. Dia sudah sholat asar atau belum? Akhirnya tak bangunin, barangkali nanti sholat dululah atau mandi-mandi dululah. Suamiku, langsung dilihat. Nah, dia baru sadar suaminya telah mati. Astaghfirullahaladzim. Sehat walafiat, mau minta kopi di depan televisi, tahu-tahu mati. Jadi kalau mati nggak pakai kena virus corona, sudah depan televisi saja sudah mati. Subhanallah. Apalagi enaknya lepas ibadah, sholat subuh, tholabul ilmi, lagi megang pen, mati. Subhanallah. Pennya jadi saksi. Lagi tholabul ilmi selepas ibadah mati. Enak tau? Enak. Semoga kita dimatikan oleh Allah dalam kondisi terbaik. Amin. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang matinya husnul khatimah. Amin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbil alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang indah ini Yai mengajak untuk kita semua, kita berdoa. Semoga kita semua dan saudara kita umat Islam seluruh dunia semoga diberikan keselamatan dari virus corona. Amin. Dan semoga virus corona ini diangkat oleh Allah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Demikian anak-anakku semua, para jamaah, para ustaz dan para ustazah. Barangkali Yai banyak salah di dalam tholabul ilmi. Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.